Oke, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Kali ini kita membahas terkait Roy Suryo dan Rismond. Kali ini DJ Anak Jenderal dan para ahli digital forensik turun tangan ya, membongkar kebohongan mereka berdua. Kita lihat gimana videonya. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam teman-teman, jumpa lagi dengan saya DJ Anak Jenderal. Ada temuan dari para pakar ya. Para ahli ini ketika melihat pemaparan Roy Suryo dan si Rismond ini di televisi, para pakar ini langsung mengadakan rapat berdiskusi apakah memang benar dalam menyelidiki dokumen seseorang asli atau palsu boleh menggunakan teknik seperti yang disebutkan oleh si Roy Suryo dan Rismond itu. Mulailah mereka tuh rapat di situ. Di dalam rapat tersebut menghasilkan 14 notulen. Notulen FGD Komunitas Digital Forensik dan Infosec. Para ahli digital forensik ini merasa bahwa kok aneh gitu ya. Iya ya. Apa saya yang salah ilmunya, kata tuh ahli ya. Apa gimana? Ya udah kita rapat dulu deh. Kita samakan persepsi ini tentang penyelidikan yang dilakukan oleh si Rismond ini. Bertemulah mereka menghasilkan 14 notulen. Yang pertama, font Times New Roman atau Times Roman kan sudah ada sejak tahun 1930. Itu kan diklaim oleh si Rismond bahwa Times New Roman yang digunakan di ijazah Pak Jokowi itu terlalu rapih, persisi. Seharusnya di tahun 85-an belum seperti itu. Karena apa? Bentuk yang rapih itu Times New Roman baru ada di tahun 92 katanya si Rismond. Si Rismond itu berdalih nggak mungkin di tahun 85 di mana belum ada komputer tapi ketikannya bisa rapih. Seolah-olah terketik seperti komputer gitu. Bisa tengah-tengahnya itu bisa serapi gitu, garisnya tuh rapi. Terus ada bold gitu, ada boldnya. Terus hurufnya juga Times New Roman, padahal tahun 85 belum ada. Dalihnya begitu. Ternyata Times New Roman sudah ada tahun 1930. Pakar yang membuat notulen ini ya, itu terdiri dari pakar-pakar lulusan UGM, Jepang, bahkan ada yang lulusan Yamaguchi, tempat si Rismond mengklaim pernah kuliah di situ. Nah, ini seru ini. Pakar-pakar itu merasa ada sesuatu yang aneh ini dari si Rismond ini. Yang ngaku-ngaku pakar. Kita lanjutkan. Yang kedua, font tersebut ternyata setelah diselidiki oleh Bang Joshua Sinambela, font tersebut sudah umum digunakan pada tahun 80-an, termasuk oleh jasa-jasa percetakan di sekitar UGM sebagai referensi hampir semua buku terbitan 1985 seperti itu bentuknya. Nah, dia dikasih link. Kita dikasih link HTTPS repository Kemendikbud. Silahkan buka Kemendikbud Go It, di mana di tahun 1985 boleh dipilih year 1985. Boleh dilihat di situ tahun 85. Ada dokumen-dokumen yang terlampir di situ sudah menggunakan font Times New Roman tertulis ya. dengan lihat langsung. Nah teman-teman, ini saya ambil contoh buku dari Kemendikbud, link yang seperti dikasih oleh pakar digital forensik itu ya. Nih seperti ini. Kalau Rismond bilang katanya nggak ada bold, ini lihat tuh ada bold ya. Kemudian ini sudah Times New Roman. Ini tulisan Times New Roman ini. Bibliografi nomor 4. Ini Times New Roman. Ini contoh bukunya nih. Koleksi buku yang ada di websitenya Kemendikbud. Kita lihat tahunnya. Nah, ini tahunnya 1985. Tuh ya. Tuh, ini sudah Times New Roman. Jadi bohong kalau si Rismond bilang katanya nggak ada belum ada Times New Roman. Dan ini tulisannya rapi sekali, teman-teman tuh. Nih, lihat ini Times New Roman ini, kata pengantarnya menggunakan Times New Roman. Ya, tuh. Rapi dia juga persisi ya. Covernya kita lihat covernya dulu deh. Covernya juga rapi. Tuh, covernya rapi walaupun pakai mesin tik, rapi. Jadi tidak seperti yang ngomongin sama si pakar abal-abal. Berarti sudah terpatahkan dengan 2 poin ini ya. Ucapan si
Rismon itu. Nomor 3, di Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, ini yang ngomong pakar dari UGM. Skripsi milik Pak Jokowi beserta skripsi teman-teman satu angkatannya masih tersimpan dengan rapi. Universitas tua di Indonesia. Jadi filingnya itu sudah jelas rapi. Universitas terbaik, termasuk skripsinya Suryo, skripsinya Anies Baswedan ada, skripsinya Pak Mahfud, skripsinya Cak Imin, skripsinya si Ganjar Pranowo, ada semua, lengkap, rapi, tersusun rapi, ya. Semua skripsi yang ada di UGM, skripsi yang keluaran tahun 80-an, 80, 85, gitu ya, di bawah 90, itu menggunakan jasa pengetikan, percetakan, penjilidan buku skripsi yang ada di dekat kampus yang namanya Perdana, yang ada di dekat UGM itu. Semua menggunakan itu. Sehingga bisa dipastikan mereka sudah membuat template untuk skripsi yang sama persis untuk semua lulusan tahun 80-an. Template-nya sama. Template-nya sama, hurufnya sama. Itu memang tempat untuk nyetak-nyetak tuh di situ. Namanya Perdana. Bahkan pakar ini sudah menyelidiki nama percetakannya apa. Kemudian yang keempat, kesalahan penulisan nama dosen. Kesalahan penulisan nama dosen pembimbing merupakan hal lumrah, kata para pakar ini. Karena apa? Tidak hanya di UGM, di UI, di ITB, di IPB, di Universitas Udayana, itu lumrah kalau ada kesalahan tulisan pada tahun itu, 85. Pada tahun 85, ya, untuk membuat ketikan itu susahnya setengah mati. Kalau sudah sekali cetak, ya sudah. Kalau salah, ya sudah. Kalau udah salah, nggak bisa kita rubah-rubah lagi. Paling salahnya apa sih? Ternyata kesalahan yang ditemukan adalah ejaan lama dan ejaan baru. Seperti Sunardi, SUNARDI, tapi ditulisnya Sunardi. Sebenarnya nama di KTP-nya bukan Sunardi, tapi Soenardi. Ya, itu ejaan lama. Si Rismon nama Roy Suryo apa pura-pura nggak tahu ya kalau itu ejaan lama ya? Atau gimana? Bilangnya salah. Padahal cuma ejaan lama doang. Seperti Cahyadi. Kalau ejaan baru CAHYAD. Kalau ejaan lama TJ. C itu TJ. Terus dibilang salah gitu, salah penulisan. Enggak, ini hanya beda tulisan lama dan baru. Ejaan yang disempurnakan dengan ejaan lama. Ya. Jadi orang ini yang banyak bacot, ngebual ini ya. Bilangnya salah penulisan lah, apalah. Dikupas tuntas oleh para pakar ini. Yang kelima, typo atau kesalahan ketik pada naskah akademik merupakan hal yang biasa terjadi pada masa itu. Umumnya kesalahan dari jasa pengetikan, penjilidan, percetakan. Jadi bukan salah mahasiswanya, tapi salah percetakannya. Dulu itu kalau mau ngetik itu minta jasa pengetikan. Kita sudah tulis tuh, bikin skripsi, ditulis pakai tangan. Saya ngalamin dulu. Saya dulu dibayar selembarnya itu kalau nggak salah 100 rupiah. Untuk ngetikin skripsi tetangga saya. Pada saat itu yang punya mesin tik cuman bapak saya yang punya. Jadi dia, tolongin dong ketikin, kalau gue ke percetakan mahal, nggak punya duit. Ya udah gue ketikin berapa selembar? 100 perak ya, mau nggak? Ya udah nggak apa-apa. Jadi saya kalau pulang sekolah saya ngetik. Saya dapat duit dari situ. Jasa pengetikan. Ya itu, ketika ada kesalahan nama, ada kesalahan ini ya mungkin jasa pengetikannya. Orang yang ngetik yang salah, bukan mahasiswanya. Jadi wajar. Kalau memang mau disalahkan, salahkan dosennya, dosen pembimbing. Kenapa tidak dikoreksi yang salah itu? Jangan salahkan Pak Jokowinya, yang fair seperti itu. Jangan salahin Pak Jokowinya.
Kemudian yang keenam, foto ijazah yang beredar di internet dan media sosial yang dijadikan barang bukti digital yang sah. Foto ijazah yang beredar di internet, media sosial tidak dapat dianalisis menggunakan metode digital forensik. Udah itu. Pokoknya tidak bisa. Ketika mereka membawa bukti foto ijazah dari internet, itu tidak bisa dijadikan barang bukti yang sah. Di pengadilan manapun akan ditolak. Buktinya mana Pak? Kalau itu ijazahnya palsu, saya dapat dari internet, nggak bisa. Saya dapat fotokopian, nggak bisa. Saya nggak bisa. Mau apa lo? Nggak bisa pokoknya. Yang asli mana? Yang asli sama Pak Jokowi. Ya udah, berarti kamu nggak punya bukti. Kalau saya jadi hakimnya, berarti sekarang kita ganti ya, persoalannya bukan menuntut Pak Jokowi tapi menuntut kalian sudah mencemarkan nama baik. Karena kalian tidak punya bukti ya, mau ciar kabeh itu. Kemudian yang ketujuh, ELA. ELA yang digadang-gadang oleh si Roy Suryo. Kita menggunakan teknologi ELA. Apa sih ELA itu? Apa sih ELA itu? Si Roy Suryo apa menjelaskan ELA itu apa? Ketika dia mengaku menggunakan teknologi ELA, dia mengatakan, teknologi ELA ini bisa membuktikan sebuah dokumen itu palsu. Saya sudah melihat ini titik. Dengan menggunakan teknologi ELA. Yo nanti di pengadilan baru saya akan buka. Itu namanya pembodohan publik. Kata pakar-pakar ini. Pembodohan publik. Karena ternyata produk error level analysis ini ya adalah teknik forensik digital yang memanfaatkan cara kompresi JPEG. Jadi menggunakan teknik forensik digital ini menggunakan sistem ELA. Ternyata ELA ini ada dijual secara bebas. Anak-anak pun bisa mendownload itu. Artinya apa? ELA ini sebenarnya bisa digunakan di tempat-tempat umum, tapi tidak bisa digunakan untuk dokumen yang berbentuk fisik, berbentuk 3D. 3D apa? Bisa diraba, bisa disentuh, fisiknya itu. Kelihatan tintanya, bisa dilihat, bisa dicium baunya. Nah itu, fisik. Kalau digital ini nggak bisa. Karena apa? Gambar yang ada di internet itu disimpan berulang-ulang. Akhirnya dia mengalami yang namanya pembiasan data. Jadi ngeblur gitu. Foto Pak Jokowi aja, ketika mereka bilang, foto Pak Jokowi salah, giginya begini, ini begini. Karena foto lama, udah ngeblur. Menggunakan foto yang salah, foto yang ngeblur, foto yang tidak bisa dijadikan bukti sah. Itulah kecurangannya trio kuek-kuek ya. Trio kuek-kuek mau membodohi rakyat Indonesia, ternyata muncul pakar yang beneran ini. Komunitas pakar asli Indonesia itu, FGD itu. Pakar asli itu, yang ini mengatakan pakar aslinya. Kemudian face, pencocokan muka, face matching, face recognition, pengenalan wajah. Kan dia curiga katanya, ini fotonya yang di ijazah Pak Jokowi itu foto sepupunya, bukan foto dia. Dia mulai mencocok-cocokkan foto Pak Jokowi yang ada di ijazah dengan fotonya Pak Jokowi yang saat ini. Ya jelas saja tidak matching. Itu foto masih muda, sekarang Pak Jokowi udah umur 60 lebih. Dicocokin dia nggak bisa, ada keriput-keriputnya. Mukanya juga tadi ya kenceng, sekarang udah kendor, mana bisa dicocok-cocokin. Muka saya ini, kalau dicocokin dengan muka saya waktu umur 20 lah, 23 gitu ya. Ya jauh, siapa ini kayaknya bukan DJ, ini mukanya beda. Iyalah, kenceng sama sekarang udah kendor, beda. Makanya ini botol trio kewek-wek ini ya. Jadi untuk teknologi AI face matching ya, tergantung dari kualitas gambar, kondisi foto pembanding, faktor usia, sudut pengambilan, pencahayaan. Itu dilihat dari itu. Kalau pembandingnya berbeda, yang satu muda, yang satu tua, ditolak. Tolak. Apa kamu pembandingnya udah tua? Coba foto Pak Jokowi zaman itu, zaman itu tahun 85. Mana? Punya nggak kamu foto Pak Jokowi tahun 85? Nggak ada, Pak. Ya kamu cari dong foto Pak Jokowi tahun 85, terus bandingin dengan ijazah Pak Jokowi, samain coba.
face matching. Ada sih Pak di UGM Pak, waktu dia lagi itu Pak acara keagama. Minta sama UGM. Nanti sama Pak mukanya. Ya iya emang sama. Goblok. Sama lah ya itu. Jelas-jelas foto Pak Jokowi yang di ijazah dengan foto Pak Jokowi yang lagi wisuda, foto Pak Jokowi yang lagi KKN sama percis, plek, tahunnya sama, itu boleh di matchingin. Dia matchinginnya dengan muka Pak Jokowi yang sekarang yang udah tua. 8. Asumsi tidak dapat dijadikan bukti hukum. Ini kan mereka semua asumsi, si botol-botol ini. Kayaknya, diduga, kira-kira, sepertinya ijazah Pak Jokowi palsu. Asumsi. Kayaknya, kira-kira, diduga. Pakai bahasa-bahasa asumsi. Bahkan mereka sendiri meragukan keilmuannya. Karena masih asumsi. Ketika ditanya, benar ijazah Pak Jokowi palsu? Palsu, saya yakin. 1 triliun % saya yakin palsu. Dengan teknologi apa kamu bilang palsu? Tadi ELA ternyata dibantah oleh para pakar. Gak bisa ELA dijadikan alat untuk digital forensik. Gak bisa. ELA tidak bisa dipakai untuk mendeteksi ijazah yang 3D. Gak bisa. Kalau digital masih bisa. Makanya jangan mau percaya sama trio botol. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh trio botol ini terasa janggal bagi kumpulan ahli forensik ini. Kayaknya janggal gitu. 9. Dari beberapa kejanggalan analisa yang dilakukan oleh orang yang mengaku ahli forensik, sudah dipertanyakan apalagi analisa yang dibuatnya terkait keaslian ijazah Joko Widodo. Jadi mereka ini sudah dipertanyakan. Analisanya janggal. Bilangnya mereka mengaku menggunakan ELA, sementara ELA tidak bisa dipakai untuk melakukan forensik terhadap fisik. Cara melakukan digital forensik aja sudah salah, meragukan, lagi dia mau dinyatakan sebagai seorang pakar yang mampu. Dan yang ke-10, ijazah yang dikeluarkan UGM pada tahun 80-an dilengkapi pelindung dengan watermark khusus. Jadi nggak bisa dipalsukan. Watermark zaman dulu itu gimana? Kita cara bikin watermark? Kita kalau mau malsuin gimana? Zaman dulu tuh belum ada teknologi secanggih itu. Makanya dibikin ijazahnya ada watermarknya. Ijazah UGM versi saat ini pakai hologram. Karena apa? Kalau sekarang pakai watermark gampang ditiru. Bagaimana dengan aturan foto ijazah tidak boleh berkacamata? Coba kita teliti kata para ahli. Ternyata rektor-rektor UGM memberi penjelasan bahwa tahun 2000 UGM baru mengeluarkan larangan mahasiswanya menggunakan kacamata di foto ijazah. Baru tahun 2000. Artinya apa? Artinya orang-orang yang meragukan ijazah Pak Jokowi menggunakan kacamata itu adalah terpatahkan. Karena UGM sudah menyatakan baru tahun 2000 ada pelarangan pakai kacamata. Jadi trio botol kalah lagi, ya kan? Kemudian nomor 12, notulen nomor 12, ini yang tadi saya sebutkan. Membuktikan keaslian ijazah tidak dapat dilakukan dengan digital forensik, melainkan menggunakan uji fisik. Saya punya dokumen nih. Saya punya dokumen asli. DJ, mana ijazahnya asli? Nih ijazah gue. Ijazah gue. Gue mau uji dong keasliannya. Nih, ambil jasa gue. Bisa. Dengan cara apa? Diujinya dengan uji fisik. Masukin ke sebuah alat. Alatnya yang punya Mabes Polri. Satu-satunya di Indonesia. Hanya ada di Mabes Polri. Untuk uji fisik di tempat lain nggak berlaku. Hanya di Mabes Polri. Itu yang akurat. Jadi kalau dia bilang, wah ini ya tipu, nggak bisa itu. Kenapa selama ini Pak Jokowi nggak mau ngasih ke mereka? Nggak mau. Kalau Pak Jokowi ngasih ijazah aslinya, ngasih lihat ke mereka, Pak Jokowi sama juga bunuh diri. Pak Jokowi itu cerdas. Jangan kira Pak Jokowi nggak cerdas. Ini tipuan. Mereka ingin merekayasa ijazah Pak Jokowi.
Mereka ingin memaksa Pak Jokowi memperlihatkan. Untuk apa? Untuk mereka bikin permaluan-permaluan lagi. Pak Jokowi ingin direndahkan terus-menerus. Makanya Pak Jokowi tidak memberitahukan ijazahnya. Jadi gaduh kan kalau nggak kasih tahu ijazahnya. Yang bikin gaduh kan kamu. Yang mau ngelihat kan kamu, bukan rakyat. Rakyat mau ngelihat ijazah Pak Jokowi, ngapain? Kayak saya. Enggak Pak, saya nggak butuh ijazah Bapak. Yang penting Bapak udah kerja bagus, kerja bener, amanah. Kita sudah senang kok, dan kita tetap cinta sama Bapak. Nggak perlu Pak ijazahnya. Nggak perlu saya. Kalau pembenci, kalau saya perlu Pak. Supaya saya tidak merasa dibohongi selama 10 tahun ini. Nggak usah ditunjukin ijazahnya pun, kalian sudah teriak-teriak bohong-bohong terus kan ke Pak Jokowi. Pembohong, SMK, pembohong, tukang utang, raja utang, Fir'aun. Nggak usah ditunjukin ijazah aja, kalian udah menghina. Buat apa kalian ditunjukin ijazah, mau ngapain? Mau muji-muji gitu? Pak Jokowi hebat ya, lulusan UGM ya, bangga saya mau begitu. Enggak, yang ada kalian akan mengelecehkan terus-menerus, itu yang kalian lakukan. Dan trik ini sudah terbaca oleh seorang Joko Widodo. Sorry ya. Ke-13, Fakultas UGM memiliki dokumen lengkap mulai dari pengumuman, penerimaan mahasiswa, kemudian pembayaran kuliah. Bahkan ada kwitansi, bukti kwitansi Pak Jokowi bayar kuliah. Ada dokumen tugas-tugas. Kemudian nilai-nilai hingga skripsi asli Jokowi ada semua di situ. Bahkan foto-foto beliau itu saat di wisuda, saat KKN, saat ada acara alumni-alumni dari tahun ke tahun ada semua. Kecuali ketika Pak Jokowi menjadi presiden, ada beberapa kegiatan alumni yang dia tidak hadir karena kesibukan. Dan itu pun dijadikan alasan, kok Jokowi nggak hadir sih? Wah, ketahuan dia bukan lulusan UGM. Padahal di tahun-tahun sebelumnya hadir terus. Inilah ya yang mereka cari-cari kesalahan itu. Kemudian yang ke-14, mengkritisi media-media dan channel podcast yang melabeli beberapa pihak yang disebut ahli digital forensik, padahal tidak memiliki SOP forensik. Jadi para pakar ini mengkritisi media Kompas, media E-News, media TV One, acara-acara ILC, Suara Rakyat Bersuara, itu dikritisi oleh pakar-pakar ini. Karena apa? Mereka menyebut Rismon sebagai pakar. Dia nggak paham dilabeli pakar. Dari mana kepakarannya itu? Sementara tahapan-tahapan Rismon ini menyelidiki kepalsuan ijazah Pak Jokowi ini berbeda jauh dengan ilmu para pakar itu. Kan bilang ini keilmuan siapa? Keilmuan dia yang ngarang-ngarang bersama si Panci. Lebih percaya mana? Kumpulan pakar-pakar digital forensik dengan si Rismon yang sendirian ini bersama trio kuek-kueknya. Lebih akurat mana? Nah itu maksudnya. Akhirnya setelah para pakar ini membuat notulen meeting, kesimpulan dari penelitian mereka terhadap penelitian si Rismon ini, mereka berkesimpulan bahwa Rismon ini meragukan keilmuannya, meragukan kepakarannya, sehingga meminta bantuan pakar yang kuliah di Yamaguchi untuk menyelidiki si Rismon. Bro, lu kan kuliah di Yamaguchi, iya. Coba lo tolong selidikin dong Yamaguchi University, bener nggak sih ada nama Rismon? Kemudian dia lulus tahun sekian, dia bikin, ini kita udah dapat nih ijazahnya nih, fotokopinya ijazahnya udah ada nih kita nih. Kita udah dapat dari CV dia. Kan dia dosen nih di sini, pernah jadi dosen di UGM. Terus dia melampirkan CV-nya itu, CV-nya ada ijazah dia nih, gue udah ada nih, udah dapat nih gue. Motor lo Rismon, ya kan? Udah dapat ijazahnya. Lu nanya ijazah Pak Jokowi ke UGM, di UGM rektornya nemuin ijazah lu sebagai lu pernah jadi dosen kan di UGM. Ah, dilihatlah ijazahnya bener nggak nih ijazah dia nih, bro. Nih, coba lo cek sono. Mulailah dikirim surat by email, ya, karena jauh dari Jakarta ke Jepang kan jauh, lewat email lah. Mr. Tomomi Sumori in charge of academic affairs section, nah gitulah kira-kira ya, kepada ini kami ingin bertanya terkait dengan ijazah seseorang
yang bernama bla 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 bla, kemudian di attach, kirim email, shred gitu. Dijawablah oleh Mr. Tomomi Sumori. I am Tomomi Sumori. Saya adalah Tomomi Sumori, in charge of Academic Affairs Section, Faculty of Engineering, Yamaguchi University. Saya mohon maaf karena jawaban kami terlambat gitu, lama gitu ya. Regarding the diploma that you attach, sehubungan dengan ijazah yang kamu lampirkan, Yamaguchi University has not issued them. Itu adalah ijazah yang tidak pernah dikeluarkan oleh Yamaguchi University. Nah, berita tentang ini saya pribadi belum bisa meyakini 100%. Belum bisa meyakini, ya. Makanya saya masih membawa nama pakar ini, Joshua Sinambela ini, ya. Karena beliau yang mengeluarkan data-datanya itu beliau. Ya. Kita akan lihat. Apakah Rismon berani melaporkan Joshua Sinambela ke polisi karena mencemarkan nama baik dia, menuduh dia ijazahnya palsu? Berani nggak si Rismon ini? Kalau Rismon berani, berarti dia memang lulusan Yamaguchi. Dia punya bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau dia berani. Kalau dia diam saja, nggak berani melaporkan si Joshua, apalagi dia hanya berani nampilin ijazah dia doang. Nih loh ijazah saya. Berarti sudah ada tanda-tanda ijazah dia memang benar-benar palsu. Palsu udah. Ya, kalau dia panik, dia langsung buru-buru nunjukin ijazah dia gitu, berarti ijazahnya palsu dah, panik dia. Ya, gak kayak Pak Jokowi santai, 4 tahun Pak Jokowi diminta tunjukin ijazahnya, Pak Jokowi nggak mau nunjukin, ngapain ijazah gue asli, ngapain gue tunjukin? Ntar aja kalau lo bisa buktiin baru. Ternyata nggak ada buktinya, lalu dilaporkan ke polisi. Orang yang berani melaporkan ke polisi atas sesuatu yang dituduhkan pada dirinya, berarti dia punya bukti akurat. Karena ada yang bilang, oh ijazahnya hilang, makanya dia nggak berani nunjukin. Ijazahnya hilang. Itu asumsi ya untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Kalau ada pasti ditunjukin. Ngapain tunjukin? Ngapain tunjukin? Pembenaran gitu. Ketakutan. Pak Jokowi nggak ketakutan. Dituduh ya biarin aja, udah biasa dituduh. Ngapain saya tunjukin ijazahnya? Kata Pak Jokowi. Untuk apa saya tunjukin ijazahnya? Coba saya tanya, untuk apa tunjukin? Sekarang Rismon. Ketika dia dituduh ijazahnya palsu, berani nggak dia nunjukin ijazahnya? Kalau dia berani, berarti ijazahnya palsu. Karena apa? Dia ketakutan dengan tuduhan itu. Kalau dia nggak takut, santai aja. Ngapain buru-buru nunjukin? Ntar aja. Di dalam tuduhan ijazah palsu Rismon, para pakar memberikan keterangan di ijazah salinannya si Rismon ini. Di situ dituliskan tanggal dia S2 dengan S3 sama. Artinya apa? Dia kuliahnya bareng antara S2 dan S3. Emang bisa begitu? Salah Pak Jokowi, maaflah Pak Jokowi. Walaupun saya ahli bisa salah. Terima kasih sobat, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Oke, itu dia video gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Boy.